Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Adi, NIM 2019 51071. Nama saya Raka Adi Putra Sitno, NIM 2019 51080. Torik Muhammad Saleh, NIM 2019 51080. Zainul Zuha 2019 5101. Di sini kami akan mendiskusikan jurnal nasional dan internasional untuk tugas jaringan komputer. Oke, langsung saja kami mulai. Ya, baik, di sini kita akan membahas jurnal tentang yang berjudul pemanfaatan media pembelajaran berbasis augmented reality menggunakan aplikasi AR Jarkom pada mata kuliah instalasi jaringan komputer. Nah, di sini dalam pembahasan jurnalnya, tujuan penelitian ini adalah menciptakan metode pembelajaran yang konkret menggunakan media yang memberikan pengalaman langsung dalam pembelajaran karena melibatkan semua indera manusia. Jadi kenapa sih penggunaan augmented reality ini digunakan dalam metode pembelajaran? Ya, ini tujuannya digunakan adalah untuk memberikan pengalaman langsung dalam pembelajaran kepada siswa dengan melihat jaringan komputer itu melalui teknologi augmented reality. Dengan kata lain, siswa itu bisa memahami dengan langsung menggunakan pembelajaran augmented reality. Nah, saya juga mau menambahkan kalau aplikasi ini dibangun menggunakan untuk perangkat smartphone dan Android supaya mudah untuk digunakan para siswa. Terutama karena Android dan smartphone itu tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Maka dari itu implementasi dari AR Jarkom ini digunakan pada smartphone ataupun Android. Nah, saya akan menambahkan media pembelajaran AR Jarkom Informatika UNEP telah melewati uji validitas oleh para ahli. Dari hasil uji coba diperoleh tingkat variasi desain yaitu 0,875 dalam kategori valid dan validasi materi yaitu 0,827 dalam kategori valid. Yang mengidentifikasi bahwa materi pembelajaran ini sudah tepat untuk digunakan pada pembelajaran praktikum instalasi jaringan komputer. Sebelumnya kita juga perlu membahas mengenai AR itu apa. AR itu singkatan dari augmented reality, yaitu sebuah konsep yang menggabungkan informasi digital atau gambar, video, audio, dan teks ke dalam dunia maya yang ditampilkan dalam waktu secara kenyataan. Nah, teknologi AR ini menggunakan objek sebagai tanda untuk menampilkan gambar, video, audio, teks, dan visual 3 dimensi. Sehingga AR ini mampu menampilkan alat dan bahan secara virtual 3D, bahkan video simulasi dalam pembelajaran seperti mobile tasrif dan lain-lain. Baik, tadi kan sudah disebutkan bagaimana kajian pustaka dari penelitian yang sebelumnya menggunakan teknologi AR yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, dalam penelitian kali ini, peneliti mencoba untuk membuktikan ulang apakah teori penggunaan AR dalam pembelajaran praktikum jaringan komputer ini apakah efektif. Nah, dalam penelitian ini penelitian praktikal dilaksanakan terhadap 10 mahasiswa kelas 2F dan 3F. Nah, dalam penelitian ini peneliti itu menggunakan sampel yaitu 2 kelas 2F dan 3F sebagai kelas eksperimen.
Selanjutnya, pada pengukuran efektivitas media pembelajaran berbasis augmented reality, menggunakan aplikasi AR Jarcom dilaksanakan dengan membandingkan hasil post-test kelas 2F3 dengan 2F4 yang menggunakan media pembelajaran berbasis cetak. Jadinya, modelnya adalah akan ada dua eksperimen. Yang pertama menggunakan post-test AR, kemudian kelas lain menggunakan pembelajaran konvensional atau menggunakan media cetak biasa. Pemilihan kelas 2F3 dan 2F4 dalam uji efektivitas media pembelajaran dikarenakan kedua kelas ini memiliki selisih nilai pretest yang rendah, yaitu 47,2 dan 48,73. Jadi untuk bisa mengetahui apakah hasil dari penelitian ini memberikan efek yang sangat dramatis atau banyak, maka menggunakan kelas yang memiliki nilai dasar yang agak-agak mirip. Lalu setelah itu dilaksanakan penelitian, maka diperoleh bahwa media pembelajaran instalasi jaringan komputer berbasis AR lebih efektif dibandingkan media Jobstreet yang ada konvensional atau berbasis cetak. Berdasarkan nilai pretest dari kelas eksperimen dengan nilai 73,16 lebih tinggi dari kelas kontrol dengan 69,25. Nilai yang menggunakan argumen augmented reality sebelumnya adalah 47,2, tapi setelah menggunakan augmented reality, mereka bisa mendapatkan nilai yang tinggi yaitu 73,16. Sedangkan yang menggunakan media konvensional yaitu pada nilainya 48,73 hanya mencapai nilai tertinggi yaitu 69,25. Agak lebih rendah daripada menggunakan teknologi AR dalam pembelajarannya. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis AR ini juga memberikan dampak yang baik pada hasil belajar siswa. Kemudian pada implementasinya, pengaruh pembelajaran berbasis AR juga memiliki andil yang cukup besar dalam mengenai hasil belajar peserta didik. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian ini, peserta didik meningkatkan minat dan memahami konsep IPA mendapatkan persentase sebesar 64% peningkatan pemahaman. Hal ini juga diperoleh dari penelitian yang memanfaatkan teknologi AR pada media pembelajaran yang memberikan kontribusi pengaruh terhadap hasil belajar sebesar 33,6%. Nah, AR juga memiliki kelebihan, yaitu dari data yang telah disampaikan dapat diketahui bahwa dalam pembelajaran praktikal, pembelajaran menggunakan objek maya yaitu AR lebih baik bagi siswa dalam memahami materi pembelajaran. Dan juga AR memiliki kekurangan. Pembelajaran menggunakan media AR memang merupakan metode yang sangat efektif digunakan, namun tidak semua orang dapat mengimplementasikan metode tersebut. Banyak device siswa yang masih belum memungkinkan untuk menggunakan teknologi augmented reality, sehingga bagi mereka yang tidak mampu harus membagi alat dengan teman mereka. Oke, jadi kesimpulannya, media pembelajaran berbasis augmented reality memiliki tingkat praktikalitas 88,4% dengan kategori sangat praktis. Kemudian dalam kategori efektif, berdasarkan nilai post-test dari kelas eksperimen 2F3 yaitu 73,16 yang lebih tinggi dari kelas kontrol 2F4 yakni 69,25 dan memberikan kontribusi 33,6% terhadap hasil belajar instalasi jaringan komputer berdasarkan nilai R-square 0,336, sehingga implikasi pemanfaatan media pembelajaran berbasis AR dapat memberikan dampak yang baik terhadap proses pembelajaran berupa media pembelajaran yang praktis dan efektif.
Baik, ya demikian diskusi dari kelompok kami ya. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.